Ya, kita akan membicarakan struktur kurikulumnya. Nah, struktur kurikulumnya ini yang berbedanya, Pak. Di dalam struktur kurikulumnya terkait dengan pelaksanaan proyek penguatan memang sudah kita petakan di dalam strukturnya. Kalau selama ini kan struktur waktunya alokasi habis untuk intranya, kalaupun ada kokurikuler kan di luar waktu pelaksanaan intra. Nah, sekarang Ibu Bapak di dalam strukturnya itu ada intra, ada proyek. Nah, proyek ini yang kok itu yang sudah diperhitungkan sebagai bagian dari beban mengajar gurunya. Alokasinya kalau di SMA kelas 10 kurang lebih 30%. Jadi bertahap ya. Di SMA kelas 10 itu kurang lebih 30%, sehingga pelaksanaan proyek di kelas 10 setahun 2 kali. Setahun 3 kali. Di kelas 11, 12 proyeknya itu setahun 2 kali. Jadi pelaksanaan proyek untuk di SMA kelas 10 cukup 3 kali setahun, di kelas 11, 12 tahun 2 kali. Nah, ini di dalam strukturnya kita sudah memilah di dalam struktur kurikulum yang selama ini habis waktunya untuk pelaksanaan proyek, untuk pelaksanaan intra. Sekarang ada alokasi untuk proyeknya. Jadi kurang lebih 30 setiap mata pelajaran diambil waktunya, digabungkan waktunya buat untuk proyek. Jadi matematika kita ambil 1 jam, ini perkiraannya ya, rata-rata matematika kita ambil 1 jam, IPA ambil 1 jam, bahasa Inggris ambil 1 jam, PPKN diambil. Waktu yang terkumpul didesain, dibuat untuk pelaksanaan proyek. Pelaksanaannya boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas, boleh juga pelaksanaannya dibawa ke tempat yang mungkin proyeknya lagi terkait sampah, dibawa ke tempat pembuangan sampah. Misalkan proyeknya terkait dengan pengenalan budaya, misalkan terkait dengan rumah adat, ya berarti pada saat proyek di bawah rumah adat, atau lingkungan sekitar sesuai proyek yang lagi dikerjakan. Mengerjakannya siswa di rumah pun tidak masalah. Waktunya adalah waktu beban belajar siswa saat belajarnya. Jadi kita untuk proyek ini tidak menambah waktu beban belajar siswa saat ini. Jadi kita mengambil bebannya adalah dari jam belajar siswa, sehingga pelaksanaannya itu di jam aktif siswa. Maka ada pelaksanaan proyek, ada yang mengalokasikan misalkan setiap hari Senin full seharian untuk proyek, ada juga yang mengagendakannya. Ada yang setiap minggu tuh hari Jumat full seharian proyek. Jadi Senin sampai Kamisnya belajar intra, hari Jumatnya full siswa mengerjakan proyek. Nah, proyeknya boleh di mana saja, di dalam kelas boleh, di luar kelas, atau siswanya di rumah juga silahkan, atau ke tempat lainnya. Nah, guru berperan pada saat proyek ini adalah sebagai fasilitator. Jadi ini ya, ada proyek yang kita ambil Ibu Bapak dari beban mengajar siswa, dari beban belajar siswa. Nah, dari segi guru juga kita tidak mengurangi beban guru, karena guru sebagai fasilitator dalam proyek ini diperhitungkan beban mengajarnya. Sehingga untuk keperluan Dapodik yang menjadi beban belajar guru itu adalah gabungan dari intra dan gabungan dari proyeknya. Ibu Bapak, untuk proyek ini, kalau intra jelas ya, mata pelajaran tujuannya mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kalau K13, KIKD, kalau sekarang mencapai capaian pembelajaran. Intinya mencapai kompetensi yang ditetapkan. Itu intra. Setiap mata pelajaran. Nah, kalau proyek itu yang ingin dicapainya bukan mata pelajarannya, tapi langsung ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi yang ingin dibangun itu gotong royongnya, kemandiriannya, kebinekaannya, kenalaran kritisnya, kreatifnya, lalu berakhlak mulianya. Itu yang ingin dibangun pada saat proyek. Sarana proyek pun yang akan dinilai itu. Kalau Ibu Bapak pada saat mendesain proyek terkait dengan mata pelajaran, silahkan. Misalkan proyek pengelolaan sampah terkait dengan IPA lagi belajar organik, belajar terkait dengan matematika, belajar tentang berat bersih, berat kotor misalkan. Silahkan terkait ya. Kalaupun tidak terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari, satu pun tidak terkait, tidak apa-apa. Karena proyek ini fokusnya itu untuk penguatan karakter. Bisa jadi proyeknya di SMA matematika lagi belajar trigonometri,
fisika lagi belajar Newton. Lalu keilmuan matematikanya itu yang digunakan adalah materi SMP, berat bersih, berat kotor. Nggak masalah kalau seperti ini ya. Jadi tidak harus, kalau mau terkait silahkan. Kalau sudah ada kemampuan guru mengaitkan dengan yang lagi dipelajari silahkan. Tapi kalaupun tidak terkait dengan semuanya mapel pun nggak masalah. Karena fokus utama proyek adalah terkait dengan pengembangan karakter. Pada saat melakukan proyek yang lagi dilatih kepada siswa dan yang akan diukur itu adalah karakternya. Karakter yang mana? Karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Misalkan pada saat melakukan proyek pengelolaan sampah, kita tetapkan di awal yang ingin dibangun adalah misalkan gotong royong dan akhlak mulia. Maka pada saat siswa mengerjakan proyek yang akan diamati, yang nantinya akan dinilai itu terkait gotong royongnya, indikatornya, diantara misalkan bagaimana dia kolaborasi dengan temannya, bagaimana komunikasi dia dengan temannya, bagaimana sikap dia, kepedulian dia terhadap temannya pada saat mengerjakan proyek. Itu yang dilatih. Dan kita pun kan namanya melatih. Kalau misalkan teridentifikasi dia dibuat kelompok dengan temannya diam-diaman, doronglah dia untuk kolaborasi, untuk kerjasama. Sehingga secara perlahan akan dibangun kerjasamanya. Silakan Pak. Kemudian, terima kasih. Pada waktu tahapan itu, jadi apakah diawali dari pengenalan feel dulu, kemudian pemetaan masalah, kemudian dunya, aksinya, baru ke evaluasinya, atau boleh langsung, sudah deh kita ke proyek langsung pengolahan sampah misalnya, tapi prosesnya diamati, atau memang harus ada tahapan dulu dalam pelaksanaan proyek ini? Iya, jadi pengerjaan proyek ini Ibu Bapak tidak selesai dalam 1 atau 2 tahap ya. Apalagi ini proyek SMA itu setahun 3 kali. Kalau dirata-ratakan ini tidak mesti sama sebenarnya. Selesai dirancang dalam waktu 4 bulan. Kan dalam waktu 4 bulan itu tidak langsung proyek selesai ke pengolahan sampah selesai. Ya bagusnya dibangun dulu kan, diidentifikasi dulu perlahan. Lalu nanti ada mulai pelaksanaan proyeknya, dibangun feel-nya dulu. Tidak langsung aksi. Tapi kalau maupun aksi, kalau dalam desainnya langsung mau disusun dengan serangkaian kegiatan, silahkan nggak apa-apa. Nggak, tapi yang benar dulu, Mas Yogi. Karena tahapan proyek ini kan membentuk karakter, ya. Iya. Nah, pada waktu mau membentuk karakter, di sini kan perlu ada tahapan membentuk mindset seseorang itu. Misalnya aja tahapannya kita mengenalkan feel-nya dulu deh, gitu. Ya. Nah, feel ini kan bisa dengan game, kemudian dia bisa menelusuri konflik-konflik yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Baru nanti tahap keduanya, misalnya pertemuan berikutnya kita ada pemetaan masalah yang akan diproyekkan. Baru nanti setelah itu dia menguasai, baru nanti ke dunia, ke aksinya. Terakhir baru asem. Atau maksud saya yang paling benar, yang dikehendaki nih, yang dikehendaki sehingga nanti mindset sama semua pelaksanaan proyek. Yang paling benar yang mana? Nggak ada yang paling benar Ibu Bapak. Karena desain malah kalau kami di dalam desain pada saat karakter bisa jadi memang dirancang proyeknya oleh guru, difasilitasi, dibangun, guru yang mendesainkan tahapan-tahapannya, programnya sudah disusun oleh guru, rangkaian kegiatannya A, B, C, D gitu ya. Dirangkai suatu kegiatan, ada yang seperti itu. Tetapi banyak juga Ibu Bapak, rangkaian kegiatan itu yang menyusun siswa sendiri, bukan guru. Malah yang kita harapkan secara bertahap di level 3 ini siswa yang mengembangkan rencana proyek yang akan dilakukan. Kalau tahap awal, kalau kami klasifikasi ya, pada saat kita menyampaikan proyek, tahap awal nggak apa-apa, rancangan proyeknya dibantu disusun oleh satuan pendidikan. Sama untuk seluruh siswa. Seluruh kelas mengerjakan proyek yang sama, dirancang oleh guru, oleh satuan pendidikan, dirancangkan program-program proyeknya. Tahapan awalnya pengenalan, tahapan kedua, lalu mulai pengerjaan dan lain-lain. Tetapi secara bertahap kita mendorong pelaksanaan proyek itu yang merancang bukan oleh satuan pendidikan lagi. Misalkan di kelas, contoh yang di Jakarta, mungkin di sini ada Jakarta,
Ya, Bapak dari dinas ya Pak. Bapak dari? Oh iya, pengawas. Kemarin SMA ada dibentuk kelas 10-nya itu 42 kelompok. 42-nya itu ternyata membuat 42 proyek yang berbeda dengan serangkaian kegiatan dengan jalan yang berbeda. Jadi kalau tahap awal mungkin tidak apa-apa kalau siswanya belum mampu mengembangkan tahap awal perencanaan proyeknya ya. Perencanaan proyek didesain oleh guru, difasilitasi satu sekolah seragam sama tahapan ke-1 pengenalan, tahap kedua identifikasi. Yang tahap awal atau menggunakan contoh yang kita siapkan silahkan. Nah, kalau secara bertahap yang kita dorong pelaksanaan proyek itu dirancangnya langsung oleh siswa. Nah, pada saat merancangnya, sekarang pertanyaan mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Sebenarnya kita tidak melakukan, oh harus tahapannya A dengan pengenalan dulu. Enggak, kita tidak menetapkan di sananya. Karena yang kita tetapkan, biasanya bisa jadi pada saat langsung aksi, mereka langsung merangkai dengan serangkaian kegiatan aksi-aksi, justru pada saat di sanalah dibangun. Jadi bukan diperkenalkan, oh ini sikap harus seperti ini, enggak. Bisa jadi langsung pada saat aksi kita amati langsung dia pada saat tindakannya. Kita sudah menetapkan di awal yang ingin dibangun gotong royong. Ya udah mereka buat serangkaian program, proyek. Nah serangkaian proyek yang diselesaikan kita berikan waktu misalkan 4 bulan, rangkai oleh mereka kegiatan proyeknya. Yang ingin dibangun itu terkait dengan kita tentukan temanya, misalkan temanya kearifan lokal. Silahkan mereka memilih. Sebenarnya ada 7 tema ya, bebas siswa memilih. Boleh dipatok oleh kita, tentukan semua sama, boleh. Tapi boleh juga siswa silahkan pilih dari yang 7, gunakan tema yang mana. Silahkan. Mereka rancang sendiri juga silahkan proyeknya. Karena malah banyak ibu bapak pada saat proyek siswa merancang sendiri justru hasilnya luar biasa. Siswa itu pada saat merancang sendiri yang teman-temannya juga biasanya sendiri-sendiri, pada saat mereka digerakkan, makanya peran di sini guru bukan untuk sebagai pengajar. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Pada saat proyek dia tidak mengajarkan, tapi dia perannya sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh siswa. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus, ya kita tidak menjudge mana yang lebih bagus ya. Nah, yang kita ingin lihat adalah pada saat dia mengerangkaikan sekarang proyek, bagaimana proses dia pada saat dibangun karakternya. Jadi dalam proyek ini kita tidak menggunakan sintak-sintak tertentu. Misalkan proyek Bresmending menurut teori A, enggak. Makanya diberikan nama ini lengkap proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang proyek project based learning kan menggunakan teori tertentu, ada sintak-sintak tertentu yang digunakan. Nah untuk proyek ini enggak, karena fokusnya adalah melalui proyek dibangun karakternya. Mereka dibuat desain serangkaian program agar melalui proyek karakter ini bisa terbangun. Itu mungkin Pak, silahkan Ibu Ati. Terima kasih Mas Yogi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena pada kesempatan ini banyak sekali kaitannya dengan teman-teman ini yang dalam rangkaian kebijakan. Jadi bukan hanya ada di sekolah, tapi kami yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Ati dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, lama atau tidak, kurikulum merdeka pasti akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kalau bisa kita laksanakan di 2022-2023, kenapa kita harus menunggu untuk lebih lama lagi? Toh juga harus dilaksanakan begitu. Itu pada prinsip di kebijakan. Nah, pertanyaan saya Mas Yogi terkait dengan kurikulum merdeka yang tadi awalnya harus mendaftar, ternyata baru dari pusat menentukan ini harus memakai harus memakai yang mana, karena ada 3 pilihan kurikulum, 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Nah sekarang persoalannya, kebetulan kami sudah mensepakati dari hasil rakor, seluruh SMA negeri dan swasta di Kalimantan Timur 2022-2023 akan melaksanakan kurikulum merdeka semuanya. Terkait dengan itu Mas Yogi, ini mau tidak mau nih, karena toh juga dilaksanakan di tahun-tahun belakang juga sama, tetap kami harus melaksanakan. Nah, pertanyaan saya berkait dengan ini,
Mas Yogi, kalau itu ditentukan oleh pusat, sementara sekolah dengan kemampuan mungkin mandiri, tadi karena ada mandiri belajar, ada mandiri berbagi, dan ada mandiri satu lagi berubah. Nah, itu kan sekolah yang paling tahu nih. Artinya, kenapa mesti ada pusat yang menentukan, sementara sekolah lah yang lebih tahu mengenal sekolahnya sendiri. Dari kondisi yang ada, baik itu infrastruktur, kondisi mungkin SDM dan sebagainya. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya agak lucu begitu. Yang tahu sekolah kenapa pusat menentuin nih? Kan yang mau mandiri nanti kan yang melaksanakan juga sekolah. Bahkan mungkin support dari daerah atau dari Pemda lah yang memang memegang istilahnya kunci utama, bukan APBN tapi APBD justru di situ. Nah, kenapa kami tidak diberi ruang gerak untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu? Ini saya yakin dari teman-teman provinsi lain pasti berpikir hal yang sama. Curhat nih sedikit gitu ya. Iya. Yang kedua, Mas Yogi, 2022-2023 kalau kita melaksanakan kurikulum merdeka itu memulai start awalnya pasti di PPDB. Pasti itu. Karena apa? Paling tidak PPDB yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, Maret atau April itu kami sudah harus sosialisasi. Disitulah letak kurikulum merdeka tadi sudah mulai nih akan on the track. Artinya PPDB sudah melaksanakannya sosialisasi ke masyarakat apa? Tidak ada lagi penjurusan. Nah, kalau masih ditentukan tadi pakai 2013 artinya masih ada IPA dan IPS. Iya enggak? Kan begitu. Nah, ini mau diapakan? Kami ini harus kemana nih yang mengambil kebijakan di provinsi? Ini yang pertama. Yang kedua, PSP. PSP ini saya tidak tahu apakah hanya sekedar proyek yang seperti RSPI nanti berapa tahun hilang atau sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi yang penting bergerak, ikut begitu aja. Ada kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah PSP juga harus mendaftar menjadi mengenakan kurikulum merdeka? Sementara sebenarnya esensinya dia sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi dua, mandiri dan kurikulum merdeka dan PSP. Pertanyaan ketiga, banyak sekali pertanyaan saya ini. Kaitannya dengan proyek, mungkin karena saya mantan guru, bukan mantan guru, saya dulu guru gitu ya. Saya agak tergelitik ini. Sebenarnya dari dulu guru-guru kita ini udah melaksanakan nih proyek, cuman nggak ngerti namanya apa. Ganti terus namanya, ganti. Intinya sebenarnya sama, kolaborasi antar bidang studi. Mau dinamakan intrakurikuler, mau dinamakan ekstrakurikuler, tapi kenyataannya proyek itu ada. Mas, kalau tadi dibagi menjadi 3 tahap, 1, 2, dan 3/4 bulan katakanlah begitu. Bahkan muncul mungkin siswa yang membuat proyek. Saya agak sedikit aneh. Guru di benak saya pasti sudah punya standar nih. Oh, kalau kelas 11 standarnya untuk bahasa Indonesia seperti ini. Oh, guru agama seperti ini. Ketika mereka melakukan satu kolaborasi dalam proyek, katakanlah pementasan sosiodrama, di situ ada unsur agama, ada unsur bahasa Indonesia, ada unsur seni, juga ada unsur sejarah. Kalau yang menentukan standarnya itu, kalau yang menentukan proyek itu siswa, bagaimana dengan penilaian guru? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan yang kedua, Ibu Bapak, untuk yang melaksanakan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, dia otomatis menjadi pengguna kurikulum merdeka. Jadi kalau sekolah penggerak dia tidak perlu daftar. Yang mendaftar ini adalah IKM, implementasi kurikulum mandiri. Jadi kurikulum penggerak itu di tahun 2022 ada 2 jalur. Jalur program sekolah penggerak, jalur mandiri. Yang diminta mendaftar itu adalah yang jalur mandiri. Yang jalur program sekolah penggerak ya tidak daftar lagi, karena dia otomatis menggunakan kurikulum merdeka. Jadi pendataan yang kita lakukan itu adalah IKM, implementasi jalur mandiri, implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri ya. Yang jalur mandiri baru diminta mendaftar. Kalau sekolah penggerak nanti otomatis. Lalu kembali ke nomor 1. Nah, Ibu Bapak, saat ini yang kemarin rekomendasi keluar itu adalah justru hasil identifikasinya guru-guru yang mengisi kuesionernya. Berarti menunjukkan dia pada saat kuesionernya isiannya menyatakan dia memang belum siap menggunakan kurikulum merdeka. Itu kan self assessment. Jadi itu isian itu bukan kita oh ini rekomendasi 1, 2, 3, tapi keluar 1, 2, 3 itu simpulan dari isian dari ibu bapak guru kepala sekolah yang mendaftar. Mungkin pada saat mendaftar memang dari pernyataan isiannya tersebut menunjukkan dia memang belum mau menggunakan kurikulum merdeka, masih akan menggunakan kurikulum 2013. Jadi isian rekomendasi 1, 2, 3 itu ya, terutama yang 1, kalau 2, 3 otomatis kurikulum merdeka.
Itu self assessment. Benar kata Ibu. Mana yang menentukan? Ya emang isian dari satuan pendidikan yang menentukan. Bukan pusat yang menentukan dia 1, 2, 3 itu. Tapi satuan pendidikannya. Kita hanya menyimpulkan dari jawaban dia bahwa dia memang siapnya masih gunakan K13. Baru proses belajar. Jadi kesimpulan 1, 2, 3 itu menunjukkan mandiri belajar. Ya karena dia mungkin dalam isiannya baru akan belajar tahun ini, belum akan menerapkan. Dah, sehingga tinggalin kembali pada saat Ibu Bapak yang mengisi. Mengisinya itu mau menggunakan atau mau belajar. Ya kalau belajar, dia belum akan menggunakan. Jadi rekomendasi 1, 2, 3 itu bukan kita yang menentukan, tapi adalah Ibu Bapak guru. Itulah self assessment-nya guru. Self assessment kepala sekolah pada saat mengisi. Sehingga dikembalikan, ditanyakan pada saat mengisi. Ya mungkin karena mengisinya, mereka baru akan belajar, belum akan menerapkan kurikulumnya. Itu terkait dengan penentuan opsi 1, 2. Jadi kewenangannya, pemikirannya opsi itu ya karena memang guru tersebut yang menentukan berdasarkan isiannya. Jadi kita tidak menentukan, bukan dari pusat yang menentukan, oh kamu harus 1, harus 2, 3. Itu kesimpulan itu berdasarkan hasil isian dari pertanyaan. Kalau saya bertanya kepada Bapak mau pakai K13, mau pakai Merdeka dengan pertanyaan, tapi dengan bahasa lain ya. Oh saya baru mau belajar, belum akan menerapkan. Ya sudah, Ibu Bapak menggunakannya kurikulum 2013. Seperti itu. Jadi penentuan itu berdasarkan pertanyaan, berdasarkan jawaban yang diberikan. Itu pun oleh sistem ya, bukan oleh kita. Lalu untuk yang ketiga, ya betul kalau untuk terkait proyeknya. Makanya kita berikan nama Ibu Bapak yang sekarang itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam pembelajaran, dalam matematika, di dalam IPA, dalam IPS, mau pakai proyek silahkan, itu tidak dilarang, silahkan mau dilakukan. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak menggunakan sintak tertentu, tidak diharuskan terkait dengan satupun mapel, nggak apa-apa. Karena fokus proyek ini, pengerjaannya, nah sekarang mungkin kalau Ibu bandingkan pada saat proyek di matematika, maka fokus yang dinilai ujung-ujungnya kan menilai kemampuan matematikanya. Pada saat IPA yang dinilai IPA-nya. Nah, yang proyek ini pada saat mengerjakan proyek ya dalam 4 bulan tidak terkait dengan satu pelajaran, nggak masalah, karena yang ingin dicapainya itu karakternya yang dibangun. Jadi tidak dikaitkan dan tidak dibuat sintak-sintak tertentu kalau untuk proyek. Makanya ini utuh kalimatnya kita untuk membedakan yang dimaksud dengan project based learning yang selama ini betul kata Bu Atik puluhan tahun sudah dilakukan. Itu silahkan di mata pelajaran kalau Ibu Bapak ya untuk pencapaian ada dengan pendekatan integrasi guru IPA dengan guru biologi, guru matematika mau melakukan pembelajaran terintegrasi berbasis proyek, pembelajaran proyek, silahkan dilakukan. Tapi ini di luar yang dimaksud proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini tidak terkait dengan mata pelajaran satupun, tidak masalah. Karena yang dibangunnya adalah karakternya. Jadi tujuannya apa yang kalau yang matematika ditentukan tujuan pembelajarannya itu kan kalau saat ini berdasarkan KIKD, kalau sekarang berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, kalau proyek ini tujuannya apa? Tujuannya itu indikator dari elemen profil pelajar Pancasila. Misalkan indikatornya membangun kolaborasi antar teman, lalu membangun kerjasama dengan temannya. Indikatornya ini. Jadi tidak terkait dengan mata pelajaran. Sehingga kalau diserahkan kepada siswa, bagaimana peran guru? Guru siapapun tidak masalah karena yang tidak akan menilai mata pelajaran. Yang dinilai itu adalah karakternya. Jadi Ibu Bapak diamati, matematikanya nggak akan dinilai, IPA-nya nggak akan dinilai. Yang dinilai bagaimana dia pada saat dia dengan kerjasama dengan temannya. Nah yang kita tentukan itu adalah tujuannya itu. Jadi siapapun tidak memikirkan saya latar belakang matematika, saya IPS, tidak diamati bukan matematikanya, bukan IPS-nya. Semua pun sama. Saya guru bahasa Inggris, guru matematika. Tujuan yang ditetapkan itu dimensi profil pelajar Pancasila. Diamati, jangan mikirkan matematikanya. Diamati adalah bagaimana kolaborasinya, bagaimana kerjasamanya. Kalau yang kita tentukan tujuannya kreativitas, bagaimana ide-ide dia terhadap desain-desainnya, original ide-idenya. Itu yang terkait dengan proyek. Jadi, ya, tersendiri. Betul. Nah, jadi proyek itu Ibu Bapak untuk proyek tersendiri, proyek itu yang diukur indikatornya dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah kita tetapkan dimensi indikatornya. Indikatornya Ibu Bapak tidak membuat masing-masing ya.
sudah kita tetapkan melalui keputusan Kabadan nomor 009 indikator per fasenya. Jadi tinggal ambil dari indikatornya, Ibu Bapak tinggal amati nih indikatornya, gotong royong sudah kita tentukan indikatornya di SMA kelas 10. Ibu Bapak tinggal mengamati penilaiannya apakah sudah berkembang, sudah sangat belum berkembang atau seperti apa. Jadi bukan nilai ya. Jadi diamati apakah siswa indikator-indikatornya sudah berkembang atau tidak. Di raportnya memang tersendiri. Jadi tidak digabung dengan intranya untuk proyeknya. Jadi Pak, kasih silakan Pak.